Bayangkan melesat menembus angkasa, bintang-bintang tampak seperti garis cahaya saat pesawat ruang angkasa kalian berpacu menuju galaksi yang jauh. Inilah janji menarik dari perjalanan yang lebih cepat dari cahaya. Hal yang umum di film fiksi ilmiah yang telah memikat imajinasi kita selama beberapa generasi. Dari lompatan Millennium Falcon ke hyperspace hingga warp drive USS Enterprise, perjalanan lebih cepat dari cahaya mewakili keinginan manusia untuk menjelajahi kosmos. Tapi seberapa dekat kita untuk mewujudkan mimpi ini? Kenyataan perjalanan ruang angkasa saat ini jauh lebih membumi. Roket kimia, meskipun kuat, dibatasi oleh banyaknya bahan bakar yang dibutuhkan untuk perjalanan antar bintang. Bahkan mencapai tetangga bintang terdekat kita, Proxima Centauri, akan membutuhkan puluhan ribu tahun dengan teknologi saat ini. Rentang waktu yang menakutkan ini menyoroti perlunya sistem propulsi revolusioner jika kita ingin menjelajah melampaui halaman belakang kosmik kita. Teori relativitas khusus Albert Einstein yang diterbitkan pada tahun 1905 merevolusi pemahaman kita tentang ruang, waktu, dan gravitasi. Salah satu implikasinya yang paling mendalam adalah adanya batas kecepatan universal, kecepatan cahaya dalam ruang hampa, sekitar 299.792 meter per detik. Relativitas khusus memberitahu kita bahwa ketika suatu objek mendekati kecepatan cahaya, masanya meningkat tak terhingga, membutuhkan energi yang sama tak terhingganya untuk mempercepatnya lebih lanjut. Ini menghadirkan hambatan yang tidak dapat diatasi untuk mencapai perjalanan lebih cepat dari cahaya menggunakan cara konvensional. Bahkan jika kita dapat membangun mesin yang cukup kuat untuk mendorong pesawat ruang angkasa mendekati kecepatan cahaya, kebutuhan energinya akan sangat astronomis, jauh melampaui kemampuan kita saat ini. Sebagai ilustrasi, Large Hadron Collider mempercepat proton hingga 99,999% kecepatan cahaya, membutuhkan 12 teraelektron volt energi yang sangat besar. Terlepas dari penghalang yang ditimbulkan oleh kecepatan cahaya, para fisikawan belum meninggalkan pengejaran perjalanan lebih cepat dari cahaya. Mereka telah beralih ke fisika teoretis, menjelajahi konsep-konsep yang berpotensi dapat menghindari batas kecepatan Einstein. Salah satu konsep tersebut adalah warp drive, yang dibayangkan oleh fisikawan Miguel Alcubierre pada tahun 1994. Alih-alih mempercepat pesawat ruang angkasa melalui ruang angkasa, warp drive akan menciptakan gelembung ruang waktu di sekitar pesawat, memampatkan ruang di depannya, dan memperluas ruang di belakangnya. Pesawat ruang angkasa akan tetap diam di dalam gelembung ini, secara efektif berselancar di atas gelombang ruang waktu yang terdistorsi. Tantangan terbesar adalah kebutuhan akan materi eksotis, bentuk hipotetis materi dengan kepadatan massa energi negatif. Bahkan jika kita dapat mengatasi rintangan materi eksotis, kebutuhan energi untuk menciptakan dan mempertahankan gelembung warp tetap menakutkan. Perkiraan awal menunjukkan bahwa warp drive akan membutuhkan energi yang setara dengan massa energi Jupiter. Namun, penyempurnaan terbaru pada persamaan warp drive telah menurunkan perkiraan ini, menawarkan secercah harapan. Para fisikawan sekarang sedang mengeksplorasi konfigurasi warp drive alternatif yang berpotensi dapat mengurangi kebutuhan energi ke tingkat yang lebih mudah diatur. Keberadaan materi eksotis, meskipun murni hipotetis, tidak sepenuhnya dikesampingkan oleh fisika saat ini. Beberapa teori memprediksi keberadaan partikel dengan kepadatan massa energi negatif. Namun, mendeteksi dan memanipulasi partikel-partikel tersebut jika ada, akan membutuhkan teknologi yang jauh melampaui kemampuan kita saat ini. Beberapa peneliti sedang mengeksplorasi kemungkinan menciptakan kondisi seperti materi eksotis menggunakan medan elektromagnetik yang kuat atau dengan memanipulasi sifat-sifat superfluida. Meskipun eksperimen ini masih dalam tahap awal, mereka mewakili langkah pertama yang menarik menuju pemahaman dan potensi pemanfaatan sifat-sifat aneh materi eksotis. Pencarian materi eksotis tidak hanya relevan dengan teknologi warp drive, tetapi juga memiliki implikasi yang luas untuk pemahaman kita tentang alam semesta. Sementara pengejaran perjalanan yang lebih cepat dari cahaya memikat imajinasi kita, aspek penting lain dari perjalanan antar bintang yang sering diabaikan dalam fiksi ilmiah adalah gravitasi buatan.
Paparan yang terlalu lama terhadap gaya berat mikro, seperti yang dialami oleh para astronot di Stasiun Luar Angkasa Internasional, memiliki efek yang merugikan pada kesehatan manusia. Tanpa tarikan gravitasi bumi yang konstan, tubuh kita mengalami sejumlah perubahan fisiologis. Otot-otot menyusut, tulang melemah, dan kesehatan kardiovaskular memburuk. Agar umat manusia dapat menjelajah melampaui bumi dan membangun kehadiran di luar angkasa, mengembangkan metode untuk menciptakan gravitasi buatan, bukan hanya sebuah kemewahan, tetapi sebuah kebutuhan. Gravitasi buatan akan menyediakan lingkungan yang lebih mirip bumi bagi para astronot, mengurangi efek kesehatan negatif dari gaya berat mikro. Dua metode utama untuk menciptakan gravitasi buatan telah diusulkan, rotasi dan akselerasi linier. Memutar pesawat ruang angkasa atau stasiun luar angkasa, menciptakan gaya sentrifugal yang mendorong objek keluar, mensimulasikan efek gravitasi. Ini adalah metode yang paling umum digambarkan dalam fiksi ilmiah. Dengan contoh ikonik seperti stasiun luar angkasa yang berputar dalam film 2001, A Space Odyssey. Semakin cepat rotasi, semakin kuat gravitasi buatan. Namun, rotasi yang cepat dapat menyebabkan pusing dan disorientasi, yang dikenal sebagai efek Coriolis. Menemukan tingkat rotasi optimal untuk memberikan gravitasi buatan yang nyaman dan aman adalah tantangan teknik utama. Akselerasi linier melibatkan percepatan pesawat ruang angkasa secara konstan dalam garis lurus, memberikan penumpangnya gravitasi buatan yang setara dengan yang ada di bumi. Sementara perjalanan yang lebih cepat dari cahaya dan gravitasi buatan tetap berada dalam ranah fiksi ilmiah untuk saat ini, pengejaran teknologi ini terus menginspirasi inovasi. Bahkan, jika konsep-konsep ini tidak pernah membuahkan hasil, pengetahuan yang diperoleh dari menjelajahinya, niscaya akan memiliki implikasi yang luas untuk bidang ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya. Impian untuk menjelajah melampaui tata surya kita, menggapai bintang-bintang, dan membuka rahasia kosmos, adalah motivator yang kuat untuk eksplorasi ilmiah. Apakah kita mencapai perjalanan lebih cepat dari cahaya melalui warp drive, lubang cacing, atau beberapa fisika yang belum ditemukan? Keinginan manusia untuk menjelajah akan terus mendorong kita maju. Saat kita berdiri di puncak era baru, eksplorasi ruang angkasa, dengan misi ke Mars dan seterusnya di Cakrawala, tantangan dan kemungkinan yang ada di depan sama-sama menakutkan dan menggembirakan. Upaya untuk menaklukkan jarak yang sangat jauh antar bintang dan menciptakan gravitasi buatan mungkin tampak seperti fiksi ilmiah saat ini. Tetapi sejarah telah mengajari kita bahwa apa yang tampak mustahil dalam satu generasi dapat menjadi kenyataan di generasi berikutnya. Masa depan perjalanan ruang angkasa belum tertulis, dan satu-satunya batasan adalah imajinasi kita sendiri. Jadi, lain kali kalian menatap langit malam, renungkan jarak yang sangat jauh, dan misteri yang tersembunyi di antara bintang-bintang. Alam semesta itu seperti kain yang ditenun dengan keajaiban-keajaiban langit, terus-menerus terbentang di atas kita. Di antara keajaiban ini, ada dua fenomena menarik, moonbow yang sulit dipahami dan planet Jupiter yang megah. Langit malam berubah menjadi kanvas untuk peristiwa-peristiwa menakjubkan ini. Mari kita pelajari ilmu di balik moonbow, kondisi optimal untuk menyaksikannya, dan pentingnya oposisi Jupiter. Bayangkan pelangi, tetapi alih-alih sinar matahari, cahaya bulan yang lembut melukis busur warna di langit malam. Inilah inti dari moonbow, fenomena langka dan mempesona. Moonbow terjadi ketika cahaya bulan dibiaskan dan dipantulkan melalui tetesan air di udara. Tetesan-tetesan ini bertindak seperti prisma kecil, membagi cahaya bulan menjadi warna-warna penyusunnya. Moonbow seringkali lebih redup daripada pelangi di siang hari, karena intensitas cahaya bulan yang lebih rendah. Mata manusia kurang sensitif terhadap warna dalam kondisi cahaya redup, sehingga moonbow mungkin tampak putih atau pucat. Namun, foto dengan eksposur lama dapat mengungkapkan warna-warna halus moonbow. Menyaksikan moonbow adalah pengalaman yang benar-benar istimewa, tetapi membutuhkan serangkaian keadaan tertentu. Pertama, bulan purnama yang cerah sangat penting, karena memberikan penerangan yang diperlukan. Langit malam harus gelap dan cerah,
bebas dari polusi cahaya, untuk meningkatkan visibilitas moonbow. Bulan perlu berada rendah di langit, pada sudut kurang dari 42 derajat, agar cahaya bulan dibiaskan dengan benar. Terakhir, harus ada tetesan air di udara, seperti hujan, kabut, atau semprotan dari air terjun. Menemukan lokasi dengan kombinasi faktor-faktor ini akan meningkatkan peluang Anda untuk melihat sekilas fenomena luar biasa ini. Bagian 4. Oposisi Jupiter, pertemuan langit. Dalam bab ini, kita akan menjelajahi fenomena langit yang menakjubkan yang dikenal sebagai oposisi Jupiter. Jupiter, planet terbesar di tata surya kita, adalah pemandangan yang menawan di langit malam. Dengan ukurannya yang luar biasa dan kehadirannya yang megah, Jupiter selalu menarik perhatian para pengamat bintang. Oposisinya, kesejajaran langit yang terjadi kira-kira setiap 13 bulan, menandai waktu terbaik untuk mengamati raksasa gas ini. Pada saat ini, Jupiter berada pada posisi yang paling dekat dengan bumi, membuatnya lebih terang dan lebih besar di langit malam. Selama oposisi, bumi berada tepat di antara Jupiter dan matahari. Ini berarti bahwa Jupiter dan matahari berada di sisi yang berlawanan dari langit kita, menciptakan pemandangan yang spektakuler. Kesejajaran ini memiliki beberapa efek penting pada penampilan Jupiter dari perspektif kita di bumi. Pertama, Jupiter terbit di timur saat matahari terbenam di barat, membuatnya terlihat sepanjang malam. Pertama, Jupiter terbit di timur saat matahari terbenam di barat, membuatnya terlihat sepanjang malam. Ini memberikan kesempatan yang sempurna bagi para astronom dan pengamat bintang untuk mempelajari planet ini dengan lebih rinci. Kedua, Jupiter tampak lebih besar dan lebih terang daripada waktu lainnya dalam setahun, karena berada pada titik terdekatnya dengan bumi. Ini adalah waktu yang ideal untuk mengamati detail-detail permukaan Jupiter, seperti pita awan dan bintik merah besar. Terakhir, efek oposisi meningkatkan visibilitas fitur Jupiter, seperti pita awannya dan bintik merah besar. Dengan teleskop yang baik, kita dapat melihat detail-detail ini dengan jelas, menjadikan oposisi Jupiter sebagai peristiwa yang sangat dinantikan oleh para astronom dan penggemar langit malam. Bagian 5. Mengamati Jupiter, tips untuk pengamat bintang. Bahkan dengan mata telanjang, Jupiter mudah dikenali sebagai objek terang, seperti bintang di langit malam. Jupiter adalah planet terbesar di tata surya kita, dan sering kali menjadi salah satu objek paling terang di langit malam. Namun, menggunakan teropong atau teleskop dapat sangat meningkatkan pengalaman menonton Anda. Dengan alat ini, Anda bisa melihat detail yang tidak mungkin terlihat dengan mata telanjang. Teropong akan mengungkapkan 4 bulan terbesar Jupiter: Io, Europa, Ganymede, dan Callisto. Bulan-bulan ini dikenal sebagai satelit Galilea, dinamai sesuai dengan penemunya, Galileo Galilei. Mereka tampak sebagai titik-titik cahaya kecil yang mengapit planet ini. Dengan pengamatan yang cermat, Anda bahkan bisa melihat pergerakan mereka dari malam ke malam. Teleskop, bahkan yang kecil, akan mengungkap detail rumit pita awan Jupiter dan bintik merah besar, badai besar yang telah mengamuk selama berabad-abad. Bintik merah besar ini adalah salah satu fitur paling ikonik dari Jupiter, dan bisa dilihat dengan teleskop amatir. Saat mengamati Jupiter, pilih lokasi dengan polusi cahaya minimal, dan biarkan mata Anda menyesuaikan diri dengan kegelapan setidaknya selama 20 menit sebelum memulai pengamatan Anda. Ini akan memastikan bahwa Anda dapat melihat detail sebanyak mungkin. Selain itu, membawa peta bintang atau aplikasi astronomi dapat membantu Anda menemukan Jupiter dan objek langit lainnya dengan lebih mudah. Bagian 6. Pertemuan kosmik, Moonbow dan Jupiter bersama. Kemungkinan menyaksikan Moonbow dan Jupiter dalam kondisi menonton terbaik mereka secara bersamaan adalah prospek yang menggoda. Namun, ini menghadirkan tantangan logistik. Moonbow membutuhkan bulan yang menggantung rendah, idealnya bulan purnama. Sementara Jupiter paling mudah diamati selama oposisi, ketika berlawanan dengan matahari di langit. Meskipun kondisi ini mungkin tampak saling eksklusif, dengan perencanaan yang cermat dan sedikit keberuntungan, bukan sepenuhnya mustahil. Konsultasikan dengan grafik astronomi dan kalender fase bulan untuk mengidentifikasi malam-malam ketika bulan purnama bertepatan dengan oposisi Jupiter. Kemudian, cari lokasi yang dikenal dengan kemunculan Moonbow dan berharap langit cerah. Bagian 7. Kesimpulan, merangkul kosmos.
Alam semesta adalah dunia keajaiban yang tak terbatas, penuh dengan misteri dan keindahan yang menunggu untuk ditemukan. Dan bahkan, dari planet kecil kita dapat menyaksikan fenomena yang mengagumkan, seperti moonbow yang langka dan keagungan Jupiter yang megah di langit malam. Dengan memahami ilmu di balik peristiwa ini, kita dapat menghargai betapa luar biasanya alam semesta. Mencari kondisi optimal untuk melihatnya, seperti malam yang cerah dan jauh dari polusi cahaya, kita dapat memperdalam apresiasi kita terhadap kosmos dan keajaiban yang ditawarkannya. Ini juga mengingatkan kita akan tempat kita di dalamnya, betapa kecilnya kita di tengah luasnya alam semesta. Jadi, lain kali Anda berada di bawah langit gelap yang diterangi bulan, luangkan waktu sejenak untuk menatap ke atas dan merangkul keajaiban langit yang menanti. Biarkan diri Anda terpesona oleh bintang-bintang yang berkelap-kelip, dan mungkin Anda akan melihat bintang jatuh yang melintas cepat di langit. Siapa tahu rahasia apa yang mungkin diungkapkan alam semesta. Mungkin ada sesuatu yang menunggu untuk ditemukan. Bagikan pengalaman, pengamatan, dan foto apapun yang Anda ambil dari keajaiban langit ini. Kosmos sangat luas, dan selalu ada lebih banyak hal untuk dijelajahi dan ditemukan bersama. Mari kita terus menjelajah dan belajar dari alam semesta yang menakjubkan ini.